Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Akbar, yaitu terkait sistem kardiovaskuler manusia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Ibrahim dan anggota kami. Saya Nirwana Azhara. Saya Muhammad Ridwan. Saya Berti Adrian Prasetyo. Oke, next. Di sini kelompok kami memilih yaitu pada jantung. Bisa dilihat, pengertian jantung yaitu jantung merupakan organ vital dalam sistem peredaran darah manusia yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalir darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada, sedikit ke kiri dari garis tengah tubuh, dan dilindungi oleh tulang dada sternum. Next. Baik, untuk bagaimana sih sistem kerja jantung dalam tubuh manusia, yaitu ada 3 poin ya. Yang pertama, automaticity atau otomatis. Otomatis ini definisinya yaitu kemampuan sel-sel jantung, terutama di nodus sinovial, untuk menghasilkan impuls listrik secara spontan tanpa rangsangan di luar. Dan fungsinya itu sebagai untuk membuat jantung bisa berdetak sendiri secara otomatis tanpa perlu perintah dari otak. Dan yang kedua yaitu ada konduktivitas ya. Itu kemampuan jaringan jantung untuk menghantarkan impuls listrik dari satu sel ke satu sel lainnya. Dan fungsinya konduktiviti ini itu sebagai impuls listrik menyebar secara teratur dan terkoordinasi ke seluruh bagian jantung sehingga kontraksi terjadi secara sinkron. Nah, jalur kondisi utama yaitu ada nodus antiventrikular atau AF node. Yang kedua yaitu ada bundle-disc, yang ketiga ada cabang kanan dan kiri. Yang keempat ada selaput Purkinje ventricle. Baik, yang ketiga yaitu ada kontraktility atau kontraktilitas. Ya. Kontraktivitas ini yaitu kemampuan otot jantung untuk berkontraksi sebagai respon terhadap impuls listrik, dan fungsinya yaitu sebagai untuk menyebabkan pompaan darah keluar dari jantung ke paru-paru dan seluruh tubuh. Next. Oke, dari sini saya akan menjelaskan dalam kerja jantung sebagai bentuk kerjanya atau aktivitasnya. Jantung memiliki periode kerja, yaitu periode dalam dilatasi di Toslen, 2 kontraksi atau dan yang ketiga periode istirahat diekstensi, penjelasannya mengisi balik jantung dan darah. Yang kedua otot jantung berkoordinasi untuk melepas darah. Oke. Periode kontraksi sisteran adalah fase ketika otot jantung berkontraksi. Tujuan adalah untuk memompa darah keluar dari jantung. Stolensi bisa dibagi menjadi stolen atrium, serabi sekondisi mendorong darah ke vestikel bilik. Fistelen vertikal berkontraksi mendorong darah ke atrial atau aorta atrial pulmonalis. Kedua, periode dilatasi diatonesi. Ini adalah fase ketika otot jantung relaksi. Di dalam diastole memungkinkan bilik jantung tersi kembali dengan darah dari atrium.
Darah masuk ke atrium dari vena lalu masuk ke vertikal saat katup terbuka. Ketiga, periode istirahat diatasi. Ini adalah bagian akhir diastole di mana seluruh jantung dan dalam keadaan releksi. Tekanan di jantung sangat rendah, darah perlahan-lahan masuk ke ventrikel. Merupakan waktu pemulihan otot jantung sebelum siklus dimulai lagi. Yang lanjutkan gimana? Jenis penyakit dan bagaimana mekanisme penyebaran dari jantung atau sistem kardiovaskuler. 1. Penyakit jantung koroner (PJK). Penyebab penumpukan plak di arteri koroner yang menyuplai darah ke jantung atau aterosklerosis. Gejala: nyeri dada, sesak napas, serangan jantung. Penyebaran tidak menular disebabkan oleh gaya hidup buruk, seperti makanan tinggi lemak, merokok, kurang olahraga, serta faktor genetik. 2. Gagal jantung. Penyebab jantung tidak mampu memompa darah dengan efisien, sering karena PJK, hipertensi, atau penyakit kanker. Gejalanya kelelahan, pembengkakan, dan sesak nafas. Penyebaran tidak menular, berkembang akibat kondisi medis kronis. 3. Aritmia atau gangguan irama jantung. Penyebabnya gangguan pada sistem kelistrikan jantung. Gejala seperti jantung debar, pusing, dan pingsan. Penyebaran tidak menular, bisa disebabkan oleh stres, obat-obatan, atau gangguan jantung lainnya. Penyakit katup jantung. Penyebabnya kerusakan atau cacat pada katup jantung atau bawaan lahir infeksi seperti demam rematik. Gejala mudah lelah, sesak napas, dan pembengkakan. Penyebaran bisa karena infeksi bakteri, tapi umumnya bukan penyakit menular atau manusia. 5. Penyakit jantung bawaan. Penyebab kelamin struktur jantung sejak lahir. Gejalanya tergantung jenis kelainan, bisa berupa sianosis atau biru, tumbuhan hambat, atau sesak napas. Penyebaran tidak menular disebabkan oleh gula. Baik, yaitu ada peran olahraga pada kerja sistem jantung akan dijelaskan oleh Mbak. Peran olahraga pada kerja sistem jantung. Dampak positif olahraga terhadap jantung yang pertama, meningkatkan kekuatan otot jantung. 2. Menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Yang ketiga, meningkatkan sirkulasi darah. Yang keempat, mengurangi resiko penyakit jantung, stroke, gagal jantung. Dan yang terakhir, mengontrol berat badan dan stres. Jenis olahraga yang cocok: aerobik,
jantung bekerja secara otomatis, terkoordinasi dan kontraktil siklus jantung, memastikan darah terus mengalir. Gaya hidup sehat, terutama olahraga, sangat penting bagi kita sebagai manusia untuk mencegah penyakit jantung. Sekian kelompok presentasi dari kelompok kami. Mungkin yang bila ada salah atau katanya, mohon dimaafkan. Saya dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.